Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut ya materi setelah medan magnet. Kita lanjut dengan induksi elektromagnetik. Jadi di sini ada kaitan antara listrik dengan magnet. Sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Oke, jika tidak ada, saya lanjut dengan induksi elektromagnetik. Jadi di sini untuk induksi elektromagnetik kita adalah sebuah peristiwa ya, timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai flux magnetik itu apa. Jadi garis gaya magnet ya untuk flux magnetik. Garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi banyaknya garis gaya magnet. Nah, di sini pembuktian untuk perubahan medan magnet menjadi arus listrik itu dibuktikan oleh Michael Faraday, karena itu nanti ada hukum Faraday ya. Nah, sedangkan untuk alatnya, untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik itu menggunakan galvanometer. Nanti juga ada GGL, di mana di sini GGL timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet, atau adanya beda potensial ya, sehingga timbul adanya GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir nanti disebut arus induksi, sedangkan peristiwanya yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Jadi timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Jadi arusnya disebut arus induksi, sedangkan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Di mana di sini ada alat yang biasa digunakan, ada generator, ada dinamo, motor listrik ya, itu menggunakan menggunakan peristiwa induksi elektromagnetik ya. Transformator listrik atau trafo juga menggunakan fenomena ini. Nah, lalu di sini ada hukum Faraday ya, di mana hukum Faraday di situ jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Jadi ketika ada perubahan flux magnet, maka pada ujung-ujung kumparan juga akan ada gaya gerak listrik induksinya, gitu, yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk flux magnetik. Sedangkan untuk faktor yang memperbesar, yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yang terjadi itu di sini ada kecepatan perubahan medan magnet. Jadi semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL-nya juga akan semakin besar. Banyaknya lilitan, semakin banyak lilitan juga GGL induksinya juga akan semakin besar. Kekuatan magnet, semakin kuat gejala kemagnetan, maka GGL induksinya juga akan semakin besar. Tapi dia berbanding terbalik dengan waktu ya. Jadi semakin besar waktunya, maka otomatis GGL induksinya pun akan semakin berkurang. Dengan posisi untuk flux magnetnya tetap ya. Jadi ketika flux magnetik semakin besar, maka untuk jumlah waktu lilitannya semakin besar, lalu perubahan waktunya juga semakin besar, maka nanti tergantung pada sikon masing-masing ya, bagaimana untuk perubahannya dari apa ke apa yang berubah di situ, flux magnetiknya kah, atau jumlah lilitannya, atau waktunya. Nah, tapi untuk waktu, jika dia semakin besar, maka otomatis GGL induksinya pun akan dia semakin berkurang. Jadi dia berbanding terbalik. Dan di sini untuk N, jumlah lilitannya simbolnya N ya. Ketika ada N berarti dia jumlah lilitan. Flux magnet berarti di sini Weber, satuannya Weber. Sedangkan untuk waktu satunya sekon ya. Jadi di situ bisa ada perubahan flux magnetik juga, bisa juga ada perubahan waktu juga. Otomatis dengan jumlah adanya perubahan jumlah lilitan, maka otomatis juga akan berbeda juga ya untuk epsilonnya atau GGL induksinya. Tapi dihitungnya sendiri. Maksudnya ketika ada jumlah lilitannya kan otomatis tetap ya, tapi perubahan flux magnet dia akan berubah. Ini satu kejadian, maksudnya jumlah lilitannya juga berubah, maka tapi perhitungannya berarti beda epsilon, beda GGL. Nah, ketika jumlah lilitan, ketika dia
ditempatkan pada sebuah medan magnet, maka otomatis kan itu satu posisi ya. Maksudnya lilitan sudah dililit di situ dengan sekian lilitan. Nah, perubahan flux magnetik itu terjadi ketika lilitannya ini masih sama, jadi masih sama, tidak berubah. Ketika berubah, otomatis ketika ditempatkan pada medan magnet pun itu adalah dua kondisi yang berbeda. Jumlah lilitan sama dimasukkan ke dalam sebuah medan magnet, maka otomatis ketika dia dimasukkan ke sebuah medan magnet, lalu dia digerakkan, maka otomatis di situ terjadi perubahan flux magnet. Tapi kan otomatis jumlah lilitannya tetap. Nah, ketika kalian mengganti dengan jumlah lilitan, berarti kan ini sudah posisinya sudah di luar dari medan magnet. Dia diubah untuk jumlah lilitannya, maka baru dimasukkan ke dalam medan magnet. Ketika dimasukkan ke medan magnet, maka otomatis di situ pun ada perubahan flux magnet. Jadi itu beda kondisi, dua kondisi yang berbeda sehingga beda epsilon. Bisa dihitung GGL induksinya, tapi masing-masing ketika kondisi satu lilitan bagaimana, satunya dengan kondisi lilitan yang sebanyak apa. Lalu otomatis fluxnya juga akan berubah, tapi dalam satu macam lilitan, maksudnya 50 jumlah satu jenis banyaknya lilitan yang sama, satu posisi ya, satu keadaan yang sama. Karena itu di sini otomatis ketika satu kumparan, lalu di situ ada lilitan, lalu dimasukkan dalam sebuah medan magnet, ada perubahan flux magnetik di situ, dan juga otomatis ketika ada perubahan flux magnetik, juga otomatis di situ ada perubahan waktu. Karena ketika menggerakkan kan otomatis waktunya pun berubah. Nah, karena itu semakin lama dia diletakkan di dalam medan magnet, maka GGL induksinya pun dia akan semakin berkurang. Karena itu ada batas ya, ada batas GGL induksi dari sebuah kumparan yang digunakan. Karena itu benda itu ya dia tidak akan kekal selamanya akan dengan jumlah GGL induksi yang sama. Sehingga jadi di sini karena itu ada kerusakan trafo, ada kerusakan dinamo. Karena di situ juga seiring waktu otomatis semakin lama digunakan, maka GGL induksinya pun secara otomatis dia akan berkurang. Gitu. Lalu, nah ini magnet. Ketika magnet yang digerakkan di sini, maka nanti untuk galvanometer di sini kan mendetek adanya arus listrik. Nah, perubahan magnet menjadi arus listrik. Maka di situ otomatis galvanonya ketika dia digerakkan memasuki kumparan, maka galvanonya dia akan menyimpang. Sehingga menandakan bahwa di situ ada arus yang mengalir. Jadi di sini maka galvano akan menyimpang. Dia akan menyimpang karena adanya arus yang mengalir. Ketika batang magnet diam, maka otomatis dia akan kembali ke nol. Kenapa? Otomatis ketika diam, dia tidak akan ada perubahan dari jumlah garis gaya magnetnya. Tidak ada arus yang mengalir, sehingga tidak ada arus yang mengalir karena di situ tidak ada pergerakan ya, tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet yang terjadi. Tapi ketika batang magnetnya dikeluarkan dari kumparan, maka otomatis dia akan terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnet. Nah, ketika terjadi pengurangan, maka galvano dia akan menyimpang dengan arah yang berlawanan. Jadi ketika dia mengarah pada arah yang berlawanan untuk galvanometernya, maka menandakan bahwa arus yang terjadi itu berkurang. Kenapa? Karena terjadinya pengurangan jumlah garis gaya medan magnet yang melewati batang magnet yang ada. Karena kan otomatis dikeluarkan ya, ketika dikeluarkan kan otomatis kadang batangnya pun otomatis jumlah garis gaya magnetnya pun tidak sebanyak ketika batang itu digerakkan di dalam kumparannya. Ketika diam, tidak ada pergerakan, maka galvanonya nol. Nah, sedangkan di sini arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet, maka itu disebut dengan arus induksi. Di sini, maka pada kedua ujung kumparan nanti ada beda potensial atau GGL induksi. Jadi akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Contoh ya di sini. Misal yang pertama,
Sebuah kumparan, jumlah lilitannya ada 200 lilitan ya, kumparan yang tadi dia ada 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik. Berarti ini ada perubahan waktu selama 0,1 detik. Dalam waktu berarti itu sudah terjadi perubahan waktu. Beda. Jika disebutkannya dari detik ke 40 sampai ke detik 50. Berarti bukan berarti waktunya itu jadi 50 sekon ya. Tapi otomatis perubahan dari 40 sekon menjadi 50 sekon. Berarti perubahan waktunya itu 10 sekon. Bukan 50 sekon. Jadi tergantung pada konteks kalimatnya. Di sini disebutkan dalam waktu 0,1 detik. Berarti ini waktunya. Kadang mengecoh waktu ya. Ketika disebutkan waktunya pada detik 40, misal dari 0 sampai 40, kumparan untuk medan magnetnya diam di dalam kumparan. Tapi detik masuk detik ke 40 sampai ke 50, dia terjadi perubahan medan magnet, perubahan garis gaya medan magnet misal. Nah, berarti delta waktu, delta T-nya itu bukan 50 sekon, tapi dari 40 ke 50 berarti perubahan waktunya itu 10 sekon. Jadi nanti diperhatikan konteks kalimatnya, yang dimaksud dengan perubahan berarti terjadi perubahan waktu dari awal menuju akhir. Nah, perubahan waktunya itu yang digunakan, bukan dari titik nol, tergantung ya. Bukan waktu nol, maksudnya titik nol sekon. Gitu. Lalu di sini perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet di sini adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3 Weber. Jumlah lilitan ini berarti N, perubahan flux ini berarti delta psi. Ini adalah delta T, yang ini berarti delta psi. Perubahan dari flux magnetiknya. Maka di sini untuk GGL yang ditanyakan adalah GGL induksi, berarti N-nya 200. Delta psi-nya di sini langsung menyebutkan ya bahwa perubahan, ketika disebutkan perubahan berarti ini sudah yang dimaksud adalah delta. Maka masuk delta psi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 Weber. Waktunya berarti 0,1 sekon. Ini sama dengan. Tinggal kalian kalikan 200 kali sekian, berarti tinggal 200 kali 3 berarti 600. Dikali 10 pangkat min 3 dibagi, ini 10 pangkat min 1. Berarti di sini ada 6 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 3. Ini kan pembagian, ketika pembagian negatif dia akan menjadi positif, pangkat 1. Sehingga di sini 6, 10 pangkat 2 ditambah min 3 ditambah 1. Jadi ketika perkalian penjumlahan pangkat, berarti di sini akan ada 6 kali 10 pangkat 0. Sehingga 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Semua yang pangkat 0 nilainya adalah 1. Jika dihitung manual, jika menggunakan kalkulator juga boleh. Lanjut yang nomor 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini diamnya apa? Saya terlalu cepat atau sudah paham? Ini masih di depan Zoom kan ya? Paham, Bu. Paham. Masih, Bu. Masih. Oke. Oke, saya lanjut nomor 2. Setelah itu bisa kalian pahami dulu. Oke, lanjut dulu nomor 2. Yang kedua, di sini kumparan flat berbentuk persegi. Kumparannya berbentuk persegi. Yang nomor 1 tidak disebutkan ya kumparannya berbentuk apa. Hanya saja di sini ada kumparan lalu ada lilitan. Ketika kumparan dililitkan, lalu di situ ada waktunya dan ada perubahan flux magnetnya. Yang nomor 2 disebutkan bahwa kumparannya dia berbentuk persegi. Jumlah lilitannya sebanyak 5, berarti ini N-nya, jumlah lilitannya. Kumparan tersebut memiliki sisi sepanjang 0,5 meter dengan memiliki medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Berarti ini memiliki medan magnet, ini adalah untuk B dari kumparannya, sisinya sekian. Kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Medan magnet mengalami kenaikan dari 0,5 menjadi 1 Tesla. Jadi di sini dari 0,5 kan awalnya disebutkan bahwa kumparannya dia sebesar 0,5 Tesla. Lalu di sini dia mengalami kenaikan 0,5 menjadi 1 Tesla. Berarti dia mengalami kenaikan sebesar 0,5 Tesla. Delta B-nya berarti di sini 1 dikurangi 0,5.
Berarti dia sama dengan 0,5 Tesla. Dengan menggunakan hukum Faraday, hitunglah berapa GGL induksi. Yang ditanyakan epsilon. N sama dengan delta psi dibagi delta T. Jadi di sini untuk delta psi sendiri, psi sama dengan B dikalikan dengan A. Cos theta ya. Karena dia di sini dikatakan tegak lurus, berarti dia menggunakan B dikalikan A cos 0 derajat. Jadi yang digunakan tegak lurus, kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Medan magnet yang diberikan, jadi di sini dia tegak lurus dengan medan magnet yang diberikan. Medan magnet, lalu ini kumparannya. Seperti ini ya. Lalu medan magnet yang diberikan, kita lihat medan magnet yang diberikan ke atas ya, tegak lurus. Bentuk persegi kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Tegak lurus saya anggap medan magnetnya yang ke atas ya. Atau bisa kalian gambarkan kumparannya medan magnetnya jika yang ke sini berarti kumparannya yang ke bawah ya. Kumparannya. Terserah, sama aja. Misal ini B, berarti ini kan kumparannya, berarti kan tegak lurus. Nah, cos theta, di sini tetanya cos 0 berarti 1. Karena itu tetanya sama dengan B dikalikan dengan A. Theta psi-nya berarti di sini B dikalikan A. Kalian bisa lambangkan theta atau menggunakan alfa boleh, gamma juga boleh. Nah, cos 0 kenapa 0? Karena di sini yang digunakan di sini kan terhadap garis normal. Jadi acuannya itu garis normal ya. Nah, ini kan garis normalnya ke atas. Garis normal itu adalah tegak lurus pada bidang. Ketika kumparan berarti kan tegak lurus bidangnya searah dengan arah medan magnetnya. Begitu juga seperti ini, gaya normal kan dia tidak selalu ke atas, tapi dia selalu tegak lurus bidang. Mau miring, mau tegak lurus, mau horizontal, mau vertikal, maka otomatis namanya garis normal, dia selalu tegak lurus dengan bidang tempat benda berada. Tapi karena di sini hanya kumparan, berarti tegak lurus bidangnya yang dimaksud adalah tegak lurus pada kumparannya. Ini juga sama, tegak lurus berarti kan tegak lurus seperti ini. Ini adalah bidang normalnya. Karena itu acuannya untuk theta itu adalah terhadap garis normalnya. Sehingga di sini untuk psi, nilai dari psi sendiri itu adalah B dikalikan dengan A. Cos theta. Cos theta karena tetanya adalah 0 derajat, sehingga di sini sama dengan 1. Cos 0 derajat sama dengan 1. Menjadi 1 Tesla dalam 10 sekon. Berarti ini dalam 10 sekon, berarti menandakan ini adalah perubahan waktu. Perubahan waktu. Delta T. Nah, ketika perubahan waktunya 10 sekon, berarti di sini delta T-nya adalah 10 sekon, lalu untuk N-nya sendiri adalah 5, lalu untuk B sendiri, di sini 1 dikurangi 0,5, ini adalah B2, ini adalah B2, ini adalah B1, dikurangi dengan perubahan dari medan magnet. A, di sini 0,5, ini adalah A-nya. A, kenapa 0,5 kuadrat? Karena di sini dalam bentuk persegi, perhatikan bentuk kumparannya. Ketika dikatakan kumparan bentuknya seperti persegi, berarti yang digunakan adalah luas persegi. Sisi 0,5 meter, berarti persegi ketika ditanyakan luas, masuk luas di sini berarti sisi dikalikan dengan sisi. Ini baru sisinya, sisi sepanjang. Sehingga untuk A, luas sendiri, itu adalah ini luas kumparan sendiri berarti 0,5 kuadrat. Sisi kali sisi ya berarti. Hanya sisi dikalikan dengan sisi. Berarti 0,5 kuadrat. Sehingga untuk hasilnya ini adalah sekian. Berarti 5
0,5 kuadrat berarti 0,25, 1 dikurangi 0,5 berarti ini adalah delta B ya. B2 dikurangi dengan B1. Ini delta B. B2 min B1. 0,5. Perubahan dari medan magnetnya 0,5, waktunya 10. Sehingga di sini 0,25 dikali 0,5 berarti 0,125 dibagi dengan 10 berarti 5 dikali dengan 0,0125 sehingga hasilnya adalah 0,0625 volt. Nanti untuk theta itu jadi tergantung pada garis normal ya. Acuannya garis normal. Ketika disebutkan terhadap kumparan, berarti yang kalian gunakan tetanya adalah 90 dikurangi dengan theta. Karena acuannya garis normal, bukan bidang. Tapi ketika disebutkan terhadap garis normal, maka itu sudutnya tinggal langsung digunakan. 30 derajat terhadap garis normal, maka sudut yang digunakan adalah 30 derajat. Tapi ketika disebutkan 30 derajat terhadap bidang atau terhadap kumparan, maka tetanya bukan 30, tapi 60. 60 derajat. Jadi garis normal tegak lurus ya, tegak lurus bidang, sehingga teta yang digunakan tergantung konteks dari katanya, apakah terhadap garis normal ataukah terhadap bidang. Oke, ini untuk GGL induksi. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Ini untuk tegak lurus. Jika sejajar berarti nanti cos theta. Theta yang digunakan 90 derajat, bukan 0. Tegak lurus seperti ini. Jika sejajar berarti searah ya. Ini B medan magnetnya kan tegak lurus. Tapi ketika sejajar berarti gambaran sejajar. Ini misal. Ketika gambarannya sejajar berarti ini kita anggap ini kumparannya. Sejajar berarti B-nya sama ya, searah. Nah, garis normalnya kan ke atas. Nah, karena itu theta yang digunakan, kumparannya, berarti garis normalnya kan ke atas. Misal B sejajar. Maka otomatis theta itu adalah 90 derajat, sehingga cos 0-nya adalah 0. Karena itu ketika dia sejajar, maka otomatis GGL induksinya secara otomatis dia 0. Kenapa? Karena psinya 0. Pengalinya semuanya 0. Karena tidak ada garis gaya magnet yang muncul di situ. Karena flux magnetiknya 0. Flux magnetik 0, kenapa? Karena sejajar. Ketika sejajar, maka otomatis di sini tidak ada garis gaya magnet yang timbul. Kumparannya seperti ini, lalu diberikan gaya medan magnet, maka otomatis di situ tidak ada garis gaya medan magnet karena apa? Tetanya 0. Tetanya 90 derajat. Sehingga cos 90 derajat sama dengan 0 gitu. Sehingga ketika sejajar maka otomatis dia tidak ada GGL induksi. Atau kenapa tidak ada GGL induksi? Karena tidak ada flux magnetik. Oke, ini untuk induksi magnetik. Induksi magnetik sama dengan arus listrik ya. Bedanya cuman kalau seandainya flux magnetik opsi di situ untuk medan magnet berarti B dikalikan A, tapi kalau arus berarti dia menggunakan E dikalikan dengan A. Medan listrik, kalau B untuk medan magnet, E untuk medan listrik. Sama, EA cos theta, kalau magnet berarti BA cos theta. Untuk mencari flux, garis gaya magnetik atau garis gaya listrik, sama. Sama saja, aturannya juga sama. Nah, ini ketika tegak lurus, maka dia BA, ini sebenarnya ada cos theta, tapi karena tegak lurus berarti tetanya di sini sama dengan 0 derajat, maka untuk C berarti di sini ada BA cos 0 derajat, maka di situ sama dengan sisanya adalah BA. B dikalikan A. Cos 0 derajat berarti di sini adalah 0. Cos 0 derajat berarti ini sama dengan 1. Cos 0 derajat 1. BA dikalikan 1. Sehingga sisanya adalah BA. Tapi ketika membentuk sudut, maka dia tetap menggunakan cos theta. Kalian bisa gunakan alfa boleh, cos alfa atau cos gamma boleh. Yang melambangkan untuk sudut. Jadi theta sudut, A itu untuk luas bidang, tergantung ya. Kalau bidangnya disebut kumparannya dalam bentuk lingkaran,
maka kalian gunakan luasnya adalah luas lingkaran. Tapi ketika tadi disebutkan persegi, gunakan luas persegi. B-nya adalah medan magnet, satuannya Tesla. Flux magnet satuannya Weber atau WB. Bisa ditulis WB, Tesla untuk T. Nah, sama seperti ini ya. Medan listrik sebesar 5.000 Newton per kolom. Jadi medan listrik di sini untuk E melewati permukaan persegi. Sudutnya 60 terhadap garis normal. Berarti ini adalah permukaan perseginya. Lalu dia medan listrik melewati membentuk 60 derajat terhadap garis normal. Ketika seperti ini, berarti garis normalnya kan ke sini. Ini adalah garis normal. 60 derajat terhadap garis normal. Ini 60 derajat. Maka, karena itu cos theta yang digunakan langsung 60 derajat. Kenapa theta yang menjadi acuan adalah garis normal, bukan bidang. Sehingga di sini theta-nya yang digunakan tetap adalah 60 derajat. E-nya berapa? 5.000. A-nya berapa? Di sini luas sudah langsung disebutkan untuk luas itu 2 meter persegi. Ini adalah luas, sehingga langsung menggunakan 2. Flux listrik. Flux listrik berarti di sini tinggal E dikalikan A cos theta. Jadi hampir sama dengan medan magnet ya untuk listrik. Jadi tergantung sudutnya itu apakah disebutkan terhadap garis normal ataukah terhadap bidang. Maka kalian beda ya. Jika terhadap bidang, maka kalian gunakan 90 derajat dikurangi dengan sudut yang ada. Tapi ketika disebutkan terhadap garis normal, berarti sudut yang ada itu adalah tetanya itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin mau dipahami dulu. Atau lanjut? Bisa dipahami dulu ya. Oke, 5 menit 11.40. Bisa dipahami dulu. Ikut. Oke, kita lanjut berikutnya ke hukum Henry. Nah, masuk ke hukum Henry. Hukum Henry, jadi di sini menyatakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Ada Bu, lanjut Bu. Oke. Untuk hukum Henry. Nah, kaitannya dengan GGL induksi. Arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar berubah terhadap waktu, maka pada pengantar tersebut akan terjadi GGL induksi diri, di mana induksi di sini ada kaitannya dengan induktansi. Nah, induktansi satuannya adalah Henry. Maka di sini rumusnya untuk GGL induksi adalah negatif L induktansi diri dikalikan dengan perubahan arus dibagi dengan perubahan waktu. Jadi dia sebanding dengan induktansi diri dan arus, perubahan arus. Semakin besar perubahan arus listrik, maka otomatis GGL induksinya pun akan semakin besar. Tapi semakin banyak atau semakin lama waktunya, maka otomatis GGL-nya juga akan semakin berkurang. Tapi dengan posisi arus listrik yang sama ya, dan induktansi diri juga sama. Gitu. Nah, lalu di sini induksi diri L merupakan besarnya GGL yang terjadi pada suatu kumparan, di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap 1 detik. Di mana di sini L sama dengan N dikalikan C dibagi dengan I. Itu juga sama dengan μ0 N kuadrat dikalikan A dibagi dengan L. Jadi di sini ini I untuk arus, ini adalah L untuk panjang ya. Untuk kumparan gitu. Kembali lagi ke magnet yang kemarin ya, dibuka lagi mengenai si
N dan I, L untuk kumparan yang berada di dalam medan magnet. Kemarin juga sudah ada disebutkan di situ untuk rumus dari psi sendiri. Oke, kita lanjut untuk energi. Energi di sini sama dengan setengah L induktansi diri ya dikalikan dengan I kuadrat. Induktansi I-nya adalah arus. Jadi arus listrik kuadrat. Ini untuk energi W atau bisa ini W usaha ya. Ini untuk hukum Henry. Berikutnya masuk ke hukum Lenz. Hukum Lenz di sini penemunya adalah Friedrich Lenz. Friedrich Lenz di sini menyatakan untuk GGL induksi itu hukum Lenz-nya adalah arus induksi imbas akan muncul dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Jadi menentang ya, untuk yang ini kan dia dia keluar, tapi untuk yang ini dia masuk. Nah, jadi ketika jadi ini arus imbas yang muncul pada arah sedemikian rupa. Jadi menentang perubahan yang menghasilkannya. Jadi medan magnet sendiri untuk north dia keluar, tapi dia untuk arus induksi imbasnya dia menentang arah dari arus magnetnya. Yang ini keluar, yang ini masuk ke north, ke utara. Karena itu nanti untuk hukum Faraday itu kan ada tanda negatif ya di awal. Dia ada negatif untuk hukum Faraday sendiri, negatif N masuk hukum Faraday. Karena itu di sini GGL induksi dia ada tanda negatif yang melambangkan dia menentang arah dari perubahan arah medan magnet yang seharusnya itu yang menghasilkan. Kita masuk ke induktansi. Induktansi di sini kemampuan menyimpan energi pada medan magnet, satuannya Henry. Nah, jadi di sini induktansi kemampuan penyimpanan energi pada medan magnet. Nah, induktor atau koil juga dapat dirangkai secara seri dan paralel. Jadi di sini induktor adalah komponen pasif elektronika yang terdiri dari lilitan kawat dan mampu menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melewatinya. Kemampuan penyimpanannya itu yang disebut dengan induktansi. Nah, sedangkan komponennya itu disebut dengan induktor ya, untuk yang ini induktor, komponen pasif yang menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang lewat. Induktansi psi di sini untuk psi M untuk magnetiknya ya. Maka di sini sama dengan L dikalikan I, induktansi dikalikan dengan arus. Nah, di mana untuk N dikalikan dengan Cm itu sama dengan L dikalikan dengan I, sehingga untuk VI sendiri itu sama dengan negatif N dikalikan dengan Cm dibagi dengan perubahan waktu dt. Maka di sini untuk psi sendiri adalah L dikalikan dengan I, Cm sendiri adalah L dikalikan dengan I, maka di sini dLi dibagi dengan dt. Maka VI sama dengan negatif L dI per dt. N dikalikan Cm itu juga adalah L dikalikan I. Nah, karena itu di sini bisa dituliskan negatif L dikalikan induktansi dirinya dikalikan dengan perubahan arus dibagi dengan perubahan waktu. Ini untuk V, potensial untuk tegangan. Tegangan dari induktansi sendiri ya. Induktor sebagai komponen rangkaian, maka ketika hubungan seri untuk induktor, maka di situ V tegangannya itu adalah VI1 ditambah dengan VI2. Jadi penjumlahan induktansi maupun tegangan. Sedangkan untuk induktansinya sendiri itu juga sama dengan jumlahan
Induktansi yang pertama dan induktansi yang kedua. Kaitannya dengan arus, berarti ketika induktansi itu dikalikan dengan perubahan arus dibagi dengan perubahan waktu. Jadi L dikalikan DI per DT itu sama dengan penjumlahan juga, penjumlahan dari induktansi dan perubahan arus untuk induktansi yang rangkaian yang pertama dengan rangkaian yang kedua itu dijumlahkan. Itu untuk seri. Sedangkan untuk paralel berarti arusnya. Arusnya itu berarti penjumlahan, langsung dijumlahkan I1 dan I2. Kalau yang tadi kan kaitannya dengan arus, dia harus dikalikan juga dengan induktansinya L. L dikalikan dengan perubahan arus dibagi dengan perubahan waktunya. Tapi kalau I sendiri ketika diparalel berarti arus itu arus total yang mengalir pada induktansi, rangkaian induktansi, maka itu adalah gabungan atau jumlahan dari arus listrik yang mengalir pada tiap rangkaian induktansinya. Lalu di sini untuk L-nya itu 1/. L total, induktansi total adalah 1/, dari induktansi yang pertama ditambah dengan 1/, induktansi yang kedua. DI per DT berarti perubahan arus terhadap perubahan waktu. Maka itu sama ya, berarti jumlahan dari DI1 per DT ditambah DI2 per DT. Kaitan potensial dengan ketika di paralel, maka itu sama dengan jumlahan. Tapi jumlahan ketika V dibagi dengan induktansi ditambah dengan V dibagi dengan induktansi yang ada. Untuk paralel, nah ketika seri, tadi kan disebutkan L-nya adalah jumlahan. Ketika di seri, maka ada 3 yang di seri, induktansi, maka otomatis dia hanya langsung dijumlahkan saja. L1 tambah L2 tambah L3 nanohenry bisa dibiarkan saja tetap nanohenry. Mau kalian ubah menjadi henry juga tidak masalah. Tapi ketika paralel, maka ketika paralel dia 1/L total, 1/, induktansi totalnya adalah 1/L1 ditambah 1/L2 ditambah 1/L3. Baru nanti dijumlahkan semua. Nah, ini baru 1/L total. Ketika yang ditanyakan adalah L total, maka dibalik. Berarti di sini penjumlahan jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti di sini ini hasil kali silang. Jadi biar tidak bingung, ini Mas, ini belum saya ganti nih. Nah, untuk ini berarti kan ketika dijumlahkan 1/L total, 1/L total ya. Berarti kan di sini sama dengan 1/100 ditambah 1/300 ditambah dengan 1/30. Misal di sini sama-sama dijadikan 300. Ini dikalikan 3, yang ini dikalikan 1, yang ini dikalikan 10. Karena itu hasilnya adalah 14/300. Nah, ketika 14/300, ini adalah 14/300, maka otomatis L total, ini kan 1/, ini masih 1/L total. Maka otomatis L totalnya itu sama dengan dibalik, berarti 300/14, sehingga hasilnya adalah 21,428 nanohenry. Ini masih belum diganti ya, ini sama, ini L total. Sampai sini 14 L total sama dengan 1 kali. Iya, ini sudah perubahan ya. Ini 14 diganti pindah ruas, 14 kali L total sama dengan 1 dikali 300, sehingga otomatis L total sekian. Ini sudah masuk ke L total. Oke, ini untuk paralel. Kalau seandainya untuk seri, ketika seri itu hanya langsung dijumlahkan saja, L1 tambah L2 tambah L3. Tapi kalau yang di paralel, berarti nanti tinggal 1/. Ini untuk L-nya sendiri ya, mencari L. Nah, nanti minggu depan kita bahas masalah ini lagi, masalah induktansi, masalah kapasitor induktif dan kapasitif, gitu. Reaktansi juga.
Nah, untuk rangkaian LR ini adalah rumusnya, nanti minggu depan kita bahas mengenai ini lagi ya. Reaktansi induktif, nanti reaktansi induktif di sini berarti XL. Ketika ada XL ini berarti menandakan dia reaktansi induktif. Nah, reaktansi induktif jadi di sini untuk arus listrik AC ya. Nah, ternyata materi kita nanti ini hanya listrik dan magnet. Karena itu di sini saya baca hanya kita sudah masuk induksi elektromagnetik ya. Jadi kemarin saya lewati kan yang arus tidak saya bahas mengenai arus searah maupun rangkaian. Nanti saya tambahkan ya rangkaian arus, tapi tidak detail, hanya rangkaian sederhananya saja mengenai arus. Nanti saya tambahkan rangkaian arus listrik, rangkaian gabung dengan reaktansi induktif, kapasitif. Nanti kita bahas mengenai rangkaian untuk berikutnya. Ini untuk rumus reaktansi induktif, jadi untuk rangkaian arus listrik AC ya. Jadi nanti satuannya ohm. Nah, rumusnya 2πfL ya. Tapi nanti kalau seandainya ada T periode, berarti nanti tinggal diganti saja F sama dengan 1/T. Sehingga otomatis XL ketika dia sama dengan 2πfL, ketika ada periode di situ yang diketahui, maka ini sama dengan 2πL dibagi dengan T periodenya. Jadi tergantung mana yang diketahui. Pi-nya adalah 3,14 ya, ketetapan. F-nya frekuensi, L-nya adalah induktansi, satuan Henry. Lalu berikutnya ini untuk contoh soal. Ketika contoh soal, tegangan AC di sini sudah diketahui. Koil berinduktansi sekian, ini berarti L-nya, milihenry. Milihenry berarti kan untuk tangga apa namanya ya, tangga satuannya berarti kan Henry, berarti ada desihenry. Sentimeter atau sentihenry ya, berarti ini ada desihenry. Desihenry, ada sentihenry, ada milihenry. Karena itu naiknya 3 kali. Ketika naik 3 kali berarti ini sama dengan 0,2. Berarti 200 itu dikali. Ya benar. Berarti 200 saya mau ngomong apa ini? 200 milihenry, 200 milihenry dijadikan Henry, berarti dikali 10⁻³ Henry. Karena itu sama dengan 0,2 Henry. Kalian tinggal substitusikan saja. 2 dikalikan 3 kali 1,4 3,142 dikali dengan 60 Hz dikali dengan 0,2 Henry. Sehingga hasilnya ketemu sekian. Sedangkan ini rumus untuk I berarti I sama dengan V dibagi dengan reaktansi ya. Oke, reaktansi berarti di sini untuk mengetahui XL itu sama dengan V dibagi dengan I. Reaktansinya sendiri. Yang ditanyakan adalah reaktansi induktif dan aliran arus listrik. XL-nya diketahui. Selain rumus 2πfL, XL juga diketahui dengan V dibagi dengan I, sehingga I-nya di sini bisa V dibagi dengan XL. Hasilnya sekian. Ini untuk reaktansi induktif. Kalau yang kapasitif kebalikannya. Kalau kapasitif berarti dia jadi 1/2πfC. Kalau seandainya ada T, berarti nanti otomatis F sama dengan 1/T. T itu periode ya di sini. Yang dimaksud T di sini adalah periode. Karena itu berarti ketika F XC sama dengan 1/2pi 1/TC berarti sama dengan T/2πC. Ini untuk kapasitif. Nah, ketika soal sama ya, berarti kapasitifnya berapa? Kapasitif satuannya farad. Satuannya farad.
Hitunglah reaktansi kapasitif dan pada kapasitor yang bernilai 330 nanofarad. Nano diubah menjadi farad berarti 10 pangkat negatif 9, frekuensinya sekian. Ini satu saja ya, dan sekian. Yang ditanya ini dua, misal 500 Hz dan 10 kHz. Tapi yang ditanyakan adalah reaktansi kapasitor pada frekuensi sekian. Jadi hanya satu saja yang ditanyakan. Ketika yang ditanyakan kilohertz yang 10, berarti nanti ini adalah ketika yang 500 Hz. Yang ini ketika 10 kHz. Misal yang ditanyakan ketika 10 kHz berarti Xc sama dengan 1/2pi Fc 2 kali 3,14, 2. Frekuensinya tetap, frekuensinya sudah berubah ya, 10 kHz. 10 kHz berarti sama dengan 10.000 Hz. Jadi 10.000 Hz. Lanjut sini ya, Hertz, kilo, hektu, deka, Hertz baru ke Hertz ya, lalu kilo, hektu, deka. Yang belakang tinggal berubah-ubah ya, bisa meter, bisa Faraday, bisa Henry tadi. Ini Hertz ya, dalam satuan Hertz. Karena itu jadi dikalikan 1000, kalau turun berarti dikali 1000 ya. Dikali 10 pangkat 3. Nah, apa ini? C, kapasitor. Kapasitornya di sini 330 sekian. Jadi dikali 330 kali 10 pangkat min 9. Nanti ini kalian kalikan sendiri, hasilnya sekian, nanti akan ketemu. Ini jika yang ditanyakan adalah 10 kHz. Yang ini untuk yang 500 Hz. Karena yang ditanyakan di sini hanya frekuensi 500 Hz saja. Jika yang ditanyakan 10 kHz, maka nanti masuk dengan cara seperti ini. Kalian tinggal hitung sendiri saja untuk hasilnya. Reaktansi kapasitif, jadi kebalikan ya, kalau reaktansi induktif berarti tinggal dikalikan 2πfL, tapi ketika kapasitif berarti 1/2πfc. Gitu. Nah, yang terakhir masuk impedansi. Masuk ke impedansi seri ya. Nanti ada rumus. Nah, ini untuk impedansi. Kalau untuk yang seri saja, nanti minggu depan kita bahas lebih detail mengenai impedansi ya. Ini hanya untuk yang seri. Jadi ketika seri berarti di sini rangkaiannya Z itu sama dengan R, XL atau XC. Jika salah satunya yang diketahui hanya satu saja, R-nya atau XL-nya atau XC-nya, maka impedansi adalah R itu sendiri atau reaktansi sendiri, reaktansi induktor atau reaktansi kapasitif sendiri. Sedangkan ketika R dan salah satu X diketahui, maka rumusnya menjadi seperti ini. Jika R, XL, dan XC diketahui, rumusnya jadi seperti ini. Untuk semua jenis rangkaian nanti berlaku untuk impedansi adalah R plus JX. J adalah imajiner, bilangan imajiner. Nanti minggu depan kita bahas lagi mengenai ini. Gitu. Ini 2πfc ya, belum diganti. 2πfc ini juga ini belum diganti ya. VI dikalikan R. Berarti untuk R-nya adalah V dibagi dengan I. Dua πfL omega L ya, omega sendiri itu sama dengan 2πf. Ketika yang diketahui omega berarti tinggal langsung masuk dikalikan dengan L. Jika yang diketahui frekuensi berarti menggunakan 2πfL. Ketika T yang diketahui ada periode, berarti untuk omega berarti sama dengan 2π/T. Gitu. Oke, jadi hari ini saja. Minggu depan kita masuk ke rangkaian. Ini untuk soal kalian latihan ya, latihan minggu ini untuk induksi elektromagnetik. Nanti saya upload di e-learning.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nanti kalian coba mengerjakan untuk ini, soalnya nanti saya upload di e-learning. Nanti minggu depan kita mulai masuk ke, saya coba menjelaskan mengenai rangkaian. Kita masuk ke dalam rangkaian arus listrik mungkin ya terlebih dahulu. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi terima kasih untuk partisipasinya. Selamat belajar. Nanti ini soalnya saya upload di e-learning. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.